Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhadi Bastiar. Kali ini saya akan menjelaskan pengecoran dan pembentukan logam. Definisi pengecoran atau casting adalah proses di mana logam dilebur hingga cair, kemudian dituang ke dalam cetakan yang memiliki rongga sesuai bentuk produk yang diinginkan. Setelah logam mengeras, cetakan dibuka. Contoh produknya sangat beragam, mulai dari komponen besar seperti blok mesin hingga yang kecil seperti mahkota gigi. Lanjut, kelebihan dan kekurangan proses casting. Kelebihan utama pengecoran adalah kemampuannya membentuk geometri yang sangat kompleks, termasuk rongga internal tanpa proses lanjutan. Proses ini juga bisa digunakan untuk membuat komponen raksasa lebih dari 100 ton. Seperti rangka mesin kapal, berbagai jenis logam bisa digunakan dan beberapa metode yang cocok untuk produksi massal. Namun, pengecoran ini memiliki kelemahan, yaitu produk cenderung berpori, tingkat akurasi dimensi dan kehalusan permukaan rendah, serta proses peleburan logam memiliki resiko keselamatan kerja yang tinggi. Tahap dan klasifikasi casting. Proses pengecoran terdiri dari 5 tahap utama. Pertama, logam dilebur hingga cair. Kedua, logam cair dituang ke dalam cetakan. Ketiga, logam didinginkan hingga mengeras. Keempat, cetakan dibongkar. Dan terakhir, dilakukan proses lanjutan seperti pemotongan saluran tuang, pembersihan, inspeksi, dan perlakuan panas. Berdasarkan cetakannya, pengecoran dibagi menjadi dua. Cetakan habis pakai yang harus dirusak untuk mengeluarkan produk, dan cetakan permanen yang dapat digunakan berulang kali. Cetakan pasir dan pola. Dalam pengecoran pasir atau sandcasting, pola digunakan untuk membentuk logam eksternal. Pola bisa terbuat dari kayu, plastik, atau logam. Untuk rongga internal digunakan inti atau core. Piser berfungsi sebagai reservoir logam cair yang akan mengisi rongga saat terjadi penyusutan selama pendinginan. Bahan cetakan utama adalah pasir silika yang dicampur perekat seperti tanah liat dan air, atau resin organik untuk kekuatan lebih. Peleburan dan penuangan. Energi panas yang dibutuhkan dalam peleburan meliputi 3 komponen. Panas untuk menaikkan suhu logam hingga titik lebur, panas fusi untuk mengubah padat menjadi cair, dan superheat untuk menaikkan suhu di atas titik lebur agar logam tidak cepat membeku saat dituang. Kualitas pengecoran. Beberapa cacat umum pada pengecoran antara lain misrun, yaitu rongga tidak terisi penuh karena logam membeku terlalu cepat. Cold shoot, yaitu dua aliran logam bertemu tetapi tidak menyatu sempurna. Ada cold shot, yaitu percikan logam membeku menjadi butiran kecil terperangkap. String edge cavity dan microporosity akibat penyusutan, serta hot tearing akibat tegangan tarik saat pendinginan. Pembentukan logam metal forming. Pembentukan logam adalah proses mengubah bentuk logam dengan memberikan gaya yang melebihi kekuatan yield, sehingga logam mengalami deformasi plastik permanen. Gaya yang digunakan bisa berupa tekanan, tarikan, atau tekukan. Proses ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu block forming yang mengubah bentuk massa logam dengan rasio luas permukaan terhadap volume kecil, dan sheet metal forming untuk plat logam tipis. Lanjut ke proses rolling adalah proses mengurangi ketebalan logam dengan melewatkannya di antara dua roll yang berputar berlawanan. Ada dua jenis rolling, yaitu hot rolling, dilakukan pada temperatur tinggi, menghasilkan struktur isotropik tanpa tegangan sisa, tetapi toleransi dimensi rendah dan permukaan beroksidasi. Yang kedua, cold rolling dilakukan pada suhu ruang untuk mengurangi ketebalan lebih lanjut, menghasilkan kekuatan lebih tinggi, toleransi akuat, dan permukaan bersih. Ke forging. Forging atau tempa adalah proses deformasi logam dengan memberikan tekanan menggunakan dua cetakan die. Tekanan bisa digunakan
Menggunakan forging hammer atau bertahap menggunakan forging press, produk Tempa memiliki kekuatan tinggi sehingga cocok untuk komponen otomotif seperti crankshaft, gear, dan turbin. Lanjut ke extraction dan drawing. Extraction adalah proses mendorong logam melewati die sehingga menghasilkan penampang yang seragam. Direct extraction mendorong logam searah gerakan ram. Sedangkan indirect extraction die tetap dan logam bergerak mundur. Impact extraction digunakan untuk kemarasan aluminium seperti tabung pasta gigi. Hydrostatic extraction menggunakan fluida bertekanan. Dan drawing adalah kebalikannya, logam ditarik melewati die untuk memperkecil diameter. Dan kesimpulannya, pengecoran dan pembentukan logam merupakan dua pilar utama dalam manufaktur komponen logam. Pengecoran unggul untuk geometri kompleks dan ukuran besar, sementara pembentukan logam unggul untuk kekuatan dan akurasi dimensi. Saya ambil referensi dari bukunya Gruber MI, yaitu yang berjudul Fundamentals of Modern Manufacture dan modul proses manufaktur teknik industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.